Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih dan solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama memulai untuk mempelajari materi yang ada pada KD 3.4, yaitu tentang menghargai pendapat, sederhana dan ikhlas. Tidak perlu panjang lebar, marilah kita bersama-sama memulai kegiatan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama memulai untuk mempelajari semua materi yang ada pada KD 3.4, yaitu tentang menghargai pendapat, sederhana dan ikhlas. Dan pada pertemuan kali ini materi yang akan kita pelajari yaitu menghargai pendapat. Bapak minta kepada semua solih dan solihah untuk fokus memperhatikan semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Menghargai pendapat. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Perbedaan pendapat bisa terjadi antara ayah, ibu, kakak, adik, dan sesama teman. Bahkan para nabi pun seperti Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berbeda pendapat. Namun jika perbedaan pendapat itu dapat disikapi dengan bijaksana dan diselesaikan dengan cara yang benar seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka perbedaan pendapat itu dapat terselesaikan dengan baik. Kira-kira solih dan solihah pernah nggak nih berbeda pendapat dengan temannya atau dengan kakaknya, dengan adiknya, bahkan dengan orang tua, dengan ayah dan bunda? Pasti pernah dong. Nah, kalau misalkan solih dan solihah memiliki perbedaan pendapat dengan teman-teman, dengan kakak, dengan adik, solih dan solihah harus menyelesaikannya dengan cara berdiskusi, bukan otot-ototan. Misalkan, enggak lah, pendapat saya paling benar. Enggak, pendapat kamu itu salah. Pokoknya salah dari seluruh penjuru mata angin. Semua pendapat kamu itu salah. Yang benar itu cuma pendapat saya. Enggak bisa seperti itu, nak. Kita harus menghargai pendapat orang lain dengan cara mempertimbangkannya. Akan tetapi kalau misalkan sudah dipertimbangkan tetap salah atau dapat menimbulkan kemudorotan, maka pendapat tersebut jangan diterima atau kita tinggalkan. Perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat menimbulkan permasalahan baru yang bisa menyebabkan permusuhan atau perkelahian. Permusuhan dan perkelahian tersebut bisa menyebabkan perpecahan dan memutuskan silaturahmi. Jika tali silaturahmi sudah terputus, maka hubungan persaudaraan pun akan semakin renggang. Rasulullah SAW adalah sosok teladan dalam hal menghargai pendapat.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela salah satu di antara orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar dan solusi yang baik serta adil. Seperti contoh, ketika ada perbedaan pendapat antara Umar bin Khattab dengan Hashim ketika membaca suratul Fatihah dengan bacaan yang berbeda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang sangat bijaksana. Beliau membenarkan keduanya dan mengatakan, begitulah Al-Quran diturunkan, maka bacalah apa yang engkau anggap mudah daripadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengisyaratkan agar mengikuti apa yang paling baik jika ada perbedaan pendapat. Hal tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 18, yang artinya, mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Jadi ketika ada orang yang memberikan pendapat kepada kita, harus kita pertimbangkan dengan akal sehat kita. Jangan langsung kita terima atau jangan langsung kita bantah, melainkan kita pertimbangkan terlebih dahulu. Kalau pendapat tersebut sekiranya dapat membangun atau dapat menimbulkan kemaslahatan, maka boleh kita terapkan atau kita lakukan. Akan tetapi kalau kita rasa pendapat tersebut dapat memberikan kemudaratan, ya maka kita tinggalkan. Itulah yang harus kita lakukan dalam menyikapi perbedaan pendapat. Dalam tradisi ulama Islam, perbedaan pendapat bukanlah hal yang baru, Tidak terhitung jumlahnya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Islam yang disusun khusus untuk merangkum masalah perbedaan pendapat. Tetapi para ulama tidak saling mencaci, memaki, dan mencela, tetapi mereka saling melengkapi. Hal tersebut sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Syafi'i sebagai bentuk penghormatan perbedaan kepada pihak lain. Beliau mengatakan, pendapatku benar, tetapi memiliki kemungkinan untuk salah, sementara pendapat orang lain salah, akan tetapi memiliki kemungkinan untuk benar. Perbedaan pendapat jika tidak disikapi dengan bijaksana akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Oleh karena itu, Islam memberikan tuntunan bagaimana harus bersikap ketika menghadapi perbedaan pendapat. Berikut adalah adab atau akhlak yang seharusnya dimiliki oleh kaum muslimin ketika ada perbedaan pendapat. Yang pertama, melepaskan diri dari hawa nafsu serta ikhlas menerima keputusan. Jadi kita tidak boleh egois ya, Yang kedua, tidak mencaci dan menjelekkan pendapat orang lain. Jadi ketika ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, jangan dihina pendapatnya. Sekalipun pendapatnya tersebut itu salah, maka kita harus tetap menghargai. Tapi jangan dilakukan atau diterapkan juga. Kalau salah ya udah ditinggalkan, kalau salah ditinggalkan, tapi jangan dihina. Yang ketiga, memberikan bantahan atas pendapat orang lain dengan perkataan yang baik dan santun. Tuh, memberikan bantahan dengan cara yang baik dan santun, bukan dengan cara mencaci ataupun memaki. Yang keempat,
jika berselisih tentang sesuatu, hendaknya kita kembali pada Al-Quran dan hadis. Kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi awas nak, dengan cara yang benar. Yang kelima atau yang terakhir, mempertimbangkan tujuan dan dampak dari apa yang kita katakan. Tuh, jadi mempertimbangkan semua tujuan dan dampak dari pendapat kita. Kita juga tidak boleh egois. Kesimpulannya, ketika kita berselisih atau berbeda pendapat dengan orang lain, hal yang harus kita lakukan adalah melepaskan keegoisan kita agar kita tidak ingin menang sendiri. Yang kedua, kita harus mencerna atau mempertimbangkan pendapat yang diungkapkan oleh orang lain. Awas ya nak ya, jangan ribut gara-gara perbedaan pendapat. Baiklah nak, mungkin hanya itu penjelasan yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat Ananda fahami dengan baik dan benar. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.